sebagai mahasiswa dan mantan marketing, reward yang telah beliau raih adalah trip ke 8 negara Asia Eropa, free motor, cash reward 5.000 US dollar, cash reward 10.000 US dollar, dan cash reward 50.000 US dollar. Siapakah beliau? Mari kita simak video profil berikut ini. Cek ya. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan semua selalu sehat dimanapun Anda berada ya Bapak Ibu teman-teman semua. Ya, perkenalkan nama saya Ramdhani Item. Hari ini saya diberikan kesempatan oleh support system kita One Vision untuk sharing di sesi akhir ini Bapak Ibu semua. Dan Bapak Ibu semua, hari ini saya nggak ada bermaksud untuk mengajari Anda. Saya mungkin hanya sekedar sharing singkat. Kalau tadi kita sudah dijelaskan panjang lebar, tadi Pak Alfian juga sudah cerita hasilnya, Pak Iqbal sudah presentasi dengan sangat jelas, Pak Ngakan Madeoka juga sudah sangat luar biasa tadi cerita tentang hasil-hasil yang beliau dapatkan. Nah, mungkin sekarang saya menjadi bukti terakhir di sesi acara hari ini Bapak Ibu semua, untuk bercerita bahwa sebenarnya usaha ini apa sih yang bisa Anda dapatkan. Dan sebelum itu mungkin kita semua harus tahu saya dulu itu siapa Bapak Ibu semua. Ya, saya ini orang yang dulunya, mungkin sebelumnya saya boleh share screen kali ya. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu semua, saya sebelum menjalankan usaha ini, atau tepatnya awal saya sebelum beberapa tahun sebelum bertemu dengan usaha ini, saya adalah seorang mahasiswa yang pernah nyambi jadi marketing Bapak Ibu semua. Kalau misalnya ditanya apakah saya ada bakat sukses atau enggak, sayangnya enggak ada sama sekali Bapak Ibu ya, karena saya dari dulu prestasi terbaik aja itu saya ranking 3 pas kelas 3 SD. Udah, satu-satunya prestasi saya sampai hari ini itu. Bahkan saya kuliah di Universitas Widyatama, mohon jangan ditiru, di Kota Bandung. Saya kuliah saat ini Bapak Ibu, saya masuk tahunnya itu waktu itu tahun 2009 kuliah. Dan sekarang udah tahun 2020, berarti kurang lebih 11 tahun yang lalu saya kuliah masuk. Dan sampai hari ini status saya masih mahasiswa. Dan mohon jangan ditiru Bapak Ibu ya. Jadi bisa dibilang kalau ditanya apakah ada bakat untuk sukses, karena biasanya orang sukses itu pinter. Nah, saya itu boro-boro Bapak Ibu.
ya bahkan bisa dibilang ya kepintarannya di bawah rata-rata. Dan bahkan yang paling parah, yang menjadi kendala saya paling parah ketika awal menjalankan usaha ini, saya adalah seorang introvert yang nggak nyaman ketemu orang, yang nggak nyaman ngobrol sama orang, yang nggak nyaman ngumpul-ngumpul. Ya bisnis ini kan kelihatannya orang-orangnya pada semangat-semangat, orang-orang introvert itu lemes Bapak Ibu ya. Nah, terus kami bahkan, saya pribadi kalau misalnya ketemu orang, saya mending ngobrol di depan banyak orang, saya mending tidur Bapak Ibu ya. Nggak bisa ngomong, nggak punya pengalaman bisnis, nggak bakat bisnis. Jadi segala macam hal tentang kekurangan, ya akhirnya saya bisa dibilang dari minus banget ketika awal menjalankan usaha ini. Tapi Bapak Ibu semua, saya bertemu dengan salah satu pengundang saya buat Layan Indonesia hari ini, Bapak Julian Sina. Nah, beliau itu yang merubah saya dari yang dulunya tadi bisa dibilang amit-amit gitu ya, dan alhamdulillah akhirnya sekarang bisa berubah sampai ke titik yang sekarang. Anda tadi bisa lihat di video profile, saya sudah alhamdulillah mencapai beberapa pencapaian dari usaha ini. Nah, cuma untuk mempersingkat waktu, karena waktu kita hari ini juga sangat singkat, mungkin sebelum saya mulai, saya ingin menunjukkan fakta-fakta yang sedang terjadi hari ini Bapak Ibu ya. Kurang lebihnya, pertama fakta ini. Kita sudah memasuki kuartal ketiga ya di tahun 2020, dan ternyata Indonesia masih resesi. Seperti yang kita tahu, di kuartal kedua kemarin kita juga sudah fix ya resesi dengan minus 5,32%. Tapi hari ini walaupun sedikit berkurang, tapi masih tetap resesi 3,49%. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya mau nggak mau kemiskinan melonjak, orang cari kerja makin susah, dan pengangguran meningkat. Efek dari pandemi COVID-19. Nah, Bapak Ibu semua, fakta ini juga sudah sangat cukup mencerahkan kita semua bahwa sebenarnya hari ini kita udah nggak bisa ngandelin cuma sekedar pekerjaan kita yang biasa. Atau kalau misalnya sekarang kita udah mulai gaji diturunin dan lain-lain, apakah itu cukup untuk menutupi biaya hidup kita? Mungkin saran saya, kita harus udah mulai memikirkan jalan lain. Nah, kalau misalnya Anda tanya terus jalan lainnya apa sih memang yang bagus sekarang? Ya saya sih nggak ngomong, ini bukan kata saya, tapi ini kata Menteri Perdagangan Bapak Ibu. Ya, Menteri Perdagangan Indonesia, Anda bisa search videonya di YouTube. Dia sudah bilang seperti ini, MLM atau Business Network Marketing, dan salah satu yang terbaik di Indonesia itu adalah TNS atau Tiansi, itu ternyata dongkrak ekonomi di tengah pandemi Bapak Ibu. Ini yang terjadi, dan ini fakta ya. Kenapa saya bisa bilang ini fakta? Karena apa yang terjadi dengan saya, justru ketika pandemi ini, saya tidak mengalami apa yang namanya kesulitan, apa yang namanya orang-orang kesulitan ekonomi dan lain-lain. Ya alhamdulillah justru bisnis Tiansi di tengah dengan support system One Vision, di tengah pandemi itu terus melonjak naik. Bahkan omset itu sedang rata-rata distributornya rekor, bonus tertinggi, omset tertinggi itu diraih ketika di pandemi corona ini. Dan bahkan sebelum corona ini pun sudah dijelaskan bahwa bisnis MLM itu triliunan Pak, belasan triliun transaksinya tiap bulan di Indonesia. Ya, nah di tengah pandemi ini Mendag pun, Menteri Perdagangan, sudah memberikan statement bahwa sebenarnya bisnis MLM ini bisa menjadi solusi bagi Anda, dan memang terbukti. Ya, nah bahkan salah satu orang terkaya di dunia, Warren Buffett, pernah bilang seperti ini, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Ya, yang artinya adalah jangan lupa jaga jarak, pakai hand sanitizer ya, dan gunakan masker. Bercanda ya Bapak Ibu ya. Artinya kalau Anda tidak mencari cara menghasilkan uang ketika Anda tidur, maka Anda akan bekerja sampai Anda mati. Nah, siapa yang mau? Saya yakin banyak orang yang tidak mau. Ya, banyak orang yang tidak mau seperti itu, menukarkan waktunya dengan uang. Saya yakin itu tidak mau. Nah, terus gimana solusinya? Solusinya sebenarnya tadi sudah dijelaskan sama Pak Iqbal di sesi 1, yaitu apa? Bangun yang namanya aset, seperti kata Kiyosaki. Nah, bisnis MLM itu adalah salah satu cara untuk kita bisa membangun aset, seperti Anda memiliki hotel, seperti Anda memiliki pabrik, tapi dengan modal yang sangat relatif kecil Bapak Ibu semua. Anda tanyakan ke pengundang Anda bagaimana cara memulai bisnis ini, karena sangat simpel. Bahkan penghasilannya nggak kalah dari yang punya pabrik, kalau Anda membangun dengan sehat. Salah satu peringkat tertinggi di Tiansi Indonesia, ya Pak Louis Tendean, beliau juga sudah memiliki penghasilan kurang lebih miliaran per bulan. Bayangin, orang lain sibuk pandemi,
ya orang lain sibuk kehilangan uang, sementara Pak Luis Tendean sibuk beli rumah, sibuk beli bangun rumah, sibuk beli mobil baru dan seterusnya Bapak Ibu ya. Dan itu yang terjadi dengan orang-orang MLM ya. Nah terus kalau dari saya pribadi, sisi saya pribadi, apa yang kami tawarkan ya, mungkin saya menceritakan sedikit karena kebetulan usia saya sekarang 29 tahun Bapak Ibu semua, dan saya di Bandung banyak membangun dengan anak-anak muda ya, kaum milenial kalau kita sebut ya. Nah kaum milenial yang saya bangun ini rata-rata anak muda ini banyak yang tadinya bisa dibilang dalam tanda kutip tidak punya masa depan atau madesu Bapak Ibu. Ya, ternyata lewat bisnis ini banyak yang tertolong dan akhirnya keadaan ekonomi membaik dan mereka menjadi pahlawan keluarga. Bukti-buktinya seperti apa? Bukti-buktinya kurang lebih mungkin saya tunjukkan di sini. Ini ada beberapa foto dari tim saya, rekan kerja saya. Ya, ini ada Pak GG yang dulunya seorang latar belakangnya anak Vespa, Bapak Ibu ya, kalau Anda pernah lihat motor Vespa di pinggir jalan yang modifnya kayak seperti tempat sampah gitu ya. Nah, Pak GG ini dulu salah satunya. Sekarang hidupnya berubah ya, 180 derajat lewat bisnis ini. Udah punya mobil sendiri. Terus beliau juga sudah punya, nah ini juga ada rekannya juga, Pak siapa namanya, Pak Mizan ya, Pak Mizan. Terus ini ada Bu Vina juga. Ini mereka semua dari Kota Garut ya, Bu Vina dan Pak Andi Mianto, suami istri. Mereka masih muda-muda Bapak Ibu, rata-rata ini usianya 20-an awal ya, 20-an awal. Nah ini yang sebelah kiri itu ada Pak Asep Ridwan. Pak Asep Ridwan ini beli mobil Expander, dan ini semua yang saya tunjukkan beli mobilnya cash Bapak Ibu ya, beli mobilnya cash. Nah jadi di tengah pandemi ini 90% dari mereka beli mobilnya di saat pandemi. Di tengah pandemi bisa beli mobil cash pula Bapak Ibu. Itu menarik gak menurut Anda ya? Dan Pak Asep Ridwan ini usianya masih 21 tahun sekarang ya, peringkatnya sama seperti saya, God Lion. Terus ini ada Pak Hilyas bintang 7 bisa beli mobil sendiri. Ini Pak Febi ya, bisa beli mobil juga sendiri bintang 7. Ini Pak Malki bisa beli mobil juga, masih bintang 7 peringkatnya. Terus ini ada Pak Sony ya. Ini waktu dia usia masih 19 tahun waktu itu, tapi udah bisa beli mobil sendiri, motor sendiri, dan ini semua cash ya Bapak Ibu ya, tanpa kredit-kreditan beli mobilnya ya. Ini Pak Noval, usianya masih 18 tahun. Ini Pak Randy Ishak. Menarik dari dia itu, dia memulai usaha ini waktu usianya masih 14 tahun. Hari ini sudah punya mobil sendiri Bapak Ibu ya. Udah punya mobil sendiri, dan usia dia sekarang masih 17 tahun. Kemarin baru ngobrol sama saya lagi pengajuan KTP katanya. KTP belum punya, bahkan ya berarti SIM juga belum punya, mobilnya udah punya duluan ya. Nah, ini Ipei ya. Ini Pak Rian ya, mantan anak pang ya. Dulunya anak pang yang di pinggir jalan lampu merah yang kalau Anda lihat rambutnya pakai lem Aibon begitu ya. Sekarang transformasi, Pak Rian sudah bisa punya mobil sendiri ya. Pak Irsyad. Ini ada Pak Saiful. Nah, Pak Saiful ini latar belakangnya dulu seorang apa tuh namanya, yang jaga gitu ya, kasir gitu ya, tapi di salah satu restoran cepat saji di Kota Tegal. Ya, sekarang hidupnya berubah. Udah mereka rata-rata semua yang saya ceritakan ini udah punya penghasilan puluhan juta per bulan. Bahkan hidup mereka juga udah bisa punya rumah sendiri, ada yang sudah beli mobil sendiri, udah menikah dan seterusnya. Ya, ini Pak Tesa, terus ini anak muda juga, Pak Aska ya, dan Pak Zaki memulai usaha ini kalau yang kiri waktu masih SMP, ya Pak Zaki ini memulai waktu masih usia 17 tahun. Sekarang rata-rata usia mereka masih 20-21 tahun. Ya, ini saya dan tim. Terus ini ya salah satu, kalau tadi yang muda-muda, ini yang udah agak senior. Ya, ini Pak Ceng Burhanuddin. Latar belakang beliau ini seorang guru Bapak Ibu ya, guru fisika di SMP dan di SMA. Tapi hari ini transformasi, beliau juga seorang bronze lion. Kemarin terima cash reward $5,000 US. Penghasilan ratusan juta per bulan dari usaha ini. Itu luar biasa Bapak Ibu ya. Yang tadinya waktu kosongnya untuk jalankan usaha ini setiap hari cuma 1-2 jam karena beliau sibuk sekali. Tapi hari ini bisa membuktikan sukses dari usaha ini ya. Ini Pak Ian Nurdiansyah, ya saya cerita nanti yang ini. Ini Pak Ferry, masih anak muda juga, udah punya rumah sendiri, udah punya mobil sendiri. Nah, Pak Ian yang menarik, ini kemarin juga dia baru aja beli mobil juga ya, Expander cash. Pak Ian ini Bapak Ibu semua, latar belakangnya pendidikannya S1 ya, alias SD saja ya. Cuma lulusan SD, dan bahkan beliau ini seorang pedagang kaki lima. Lebih tepatnya kalau di Bandung itu ada yang namanya kue cubit. Kalau di luar sana mungkin kenalnya itu kue pancong ya, kue pancong. Dia dagang di SD sana. Nah, sekarang udah bronze lion, penghasilan puluhan juta, udah punya mobil, rumah, udah menikah dari usaha ini. Ini ada Pak Iqbal Iskandar yang tadi presenter ya. Ya, ini beliau dulunya security,
tapi hari ini hidupnya berubah 180 derajat. Ini buktinya, saya nggak perlu ceritain banyak, buktinya ini aja. Istrinya ulang tahun, dikasih kadonya mobil. Menarik ya Bapak Ibu ya, dan ini ngomong-ngomong kado ini terjadi waktu pandemi kalau nggak salah. Ketika keadaan sedang pandemi, ya. Udah ini rumahnya di belakang besar sekali. Itu 100% dari usaha ini Pak Rocky, beli mobil CR-V. Nah, kalau ini hasil-hasil saya pribadi Bapak Ibu. Nah, saya terima cash reward $5.000 tahun 2017. Ya lumayan ya, tapi uangnya waktu itu saya pakai untuk apa? Karena saya punya mentor saya ngajarin seperti ini. Kalau Anda ingin menjadi seperti raja, maka kalau Anda ingin memiliki rezeki seperti raja, maka rajakanlah orang tua Anda. Jadi akhirnya uang ini saya pakai semua untuk apa? Untuk berangkatin kedua orang tua saya ke Tanah Suci Bapak Ibu ya. Saya berangkatin kedua orang tua saya untuk umrah waktu itu. Dan entah kenapa dari situ alhamdulillah bisnis terus lancar, rezeki terus mengalir, dan alhamdulillah pencapaian terus dapat lagi ya. Saya terima lagi nih trip, ini foto before-nya dan ini ada foto after-nya ya. Kami 3 sahabat dulu dari keluarga bangkrut, dulu sama-sama susah Bapak Ibu, terus after-nya kami foto lagi. Posisinya mirip-mirip, cuma background-nya beda di Korea Selatan ya. Saya Korea Selatan dapat 2018, terus saya ajak ibu saya juga. Ngomong-ngomong saya cuma cerita hasil dari 2017 ya. Saya bergabung 2013 sampai 2017, saya nggak terlalu cerita hasilnya. Ya, yang jelas banyak juga saya keliling negara. Tapi ini saya cerita yang terbaru aja ya, sebelum pandemi juga. Saya dapat Turki tahun 2018 ya. Terus sama tim juga. Terus ini yang terbaru ya, sama mentor. Ini foto sama mentor saya Pak Julian Sina sama downline saya. Nah, karena yang tadi saya merajakan orang tua, mungkin ini salah satu efeknya Bapak Ibu semua ya. Salah satu efeknya adalah tahun depannya setelah terima 5.000, saya terima lagi $20.000 dan tidak sendirian, saya terima bareng tim ya. Saya terima bareng tim saya. Ya, ini fotonya. Uangnya kurang lebih ini, kalau di total kurang lebih sekitar 260 juta ya, lumayan ya. Tapi hasil yang diberikan Tiansi-nya itu tiap bulan sebetulnya itu juga lebih luar biasa. Kalau reward hanya ya setahun sekali ya, tapi Tiansi juga memberikan ke saya apa yang saya nggak pernah saya bayangkan sebelumnya ya. Saya bisa punya penghasilan yang luar biasa Bapak Ibu, kehidupan yang luar biasa ya. Nah, tahun depannya saya lihat tim saya beserta mentor saya terima $50.000. Di sini saya berdoa kalau misalnya tim saya bisa terima ya, mentor saya bisa terima. Ini yang membuktikan bahwa bisnis ini adil Bapak Ibu ya, bukan nguntungin yang di atas. Pak Rocky yang pakai jas warna coklat ya, itu beliau itu tim saya, tapi beliau terima $50.000 di tahun 2019. Saya belum terima saat itu ya. Saya lihat mentor sama tim saya terima, tapi saya berdoa kalau misalnya next tahun depannya saya harus dapat, dan itu terjadi ya. Tahun depannya, tepatnya tahun ini 2020, saya pribadi jadi penerima cash reward $50.000. Nah, itu hasil-hasil yang saya dapatkan dari usaha ini. Luar biasa Bapak Ibu ya, dan ini baru reward doang, belum penghasilan bulanannya. Luar biasa sekali. Terus saya bisa menikah juga dengan biaya sendiri ya, ini dengan istri. Terus nah ini yang terbaru ya, saya beli rumahnya waktu saya beli nilainya 1,7 miliar ya. Rumah ini beserta mobil expander saya beli. Nah Bapak Ibu semua, sekali lagi saya praktekkan ilmu untuk merajakan orang tua. Jadi rumah ini saat ini saya kasihin ke orang tua ya, orang tua saya yang tinggal di sana. Saya sama istri pindah gitu ya. Nah, sambil kami sedang menunggu, karena saya juga lagi beli rumah baru lagi. Di Bandung ini lagi ada salah satu proyek kawasan elit ya, tepatnya di Podomoro Park Bandung. Nah, saya sudah deal beli rumah lagi kemarin, saya sama istri datang ke sana, nanya-nanya sebentar, udah gitu langsung deal, langsung transfer. Ya, itu yang luar biasanya. Saya beli rumah lagi kurang lebih sekitar 1,3 miliar di Podomoro Park Buah Batu Bandung, jadinya baru tahun 2022 ya. Jadi hari ini saya itu sebetulnya alhamdulillah lewat bisnis ini punya 2 rumah, tapi saya tinggalnya di rumah kontrakan ya, sementara. Nah, punya 2 rumah tinggal di kontrakan. Nah, terus ini hasil-hasilnya yang terpenting ini semua Bapak Ibu, 100% dari bisnis ini dan bukan duit orang tua. Ya, itu yang luar biasanya. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin terakhir bagi Anda semua yang saat ini sedang mau mengambil keputusan, banyak dari Anda mungkin yang mikir, wah, tapi ini bisnisnya kayaknya susah deh. Wah, tapi ini bisnisnya kayaknya, saya nggak bakat yang beginian, saya nggak bisa, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu semua, di balik semua alasan-alasan Anda, ada satu pesan yang sangat menarik, yaitu ini. Jika Anda tidak mau berjuang bagi diri Anda, setidaknya berjuanglah bagi orang-orang yang Anda cintai. Kenapa? Karena bagi saya pribadi, Bapak Ibu, kita semua pasti punya orang-orang yang ingin kita bahagiakan,
Kita semua pasti punya orang-orang yang ingin kita banggakan. Pertanyaan saya adalah, kita berbalap dengan waktu. Kapan Anda mau segera mewujudkan itu? Ya, jadi saran saya Bapak Ibu semua, Anda perjuangkan bisnis ini, Anda ambil keputusan bukan buat diri Anda, tapi buat orang-orang yang Anda cintai. Dan terakhir, kalimat yang sangat memotivasi adalah, laut yang handal itu tidak pernah tercipta dari lautan yang tenang. Saya setuju kalau misalnya bisnis ini tidak mudah, tapi saya setuju bisnis ini tidak mustahil, dan semua yang siap bayar harganya, semua yang siap berproses, saya yakin Anda semua pasti akan menuju puncak. Oke, segitu aja dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Saya Diar undur diri, saya kembalikan kepada MC Ibu Cici. Terima kasih. Terima kasih Pak Diar, sungguh luar biasa sekali, sangat menginspirasi ya Bapak Ibu. Satu yang saya catat tadi ya, rajakanlah orang tuamu jika kamu mau rezeki seperti raja. Baik Bapak Ibu,